Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint atau rangkuman yang kemarin telah dibuat, yaitu tentang bab 5 dan bab 7 yang isinya tentang relay jarak dan sistem proteksi pada saluran kompleks. Yang pertama itu relay jarak. Pada umumnya, proteksi utama yang banyak dilakukan pada saluran transmisi adalah relay jarak. Sedangkan relay arus lebih biasanya hanya digunakan sebagai pengaman cadangan. Yang kedua itu prinsip dan kinerja relay jarak. Prinsip dasar pengukuran relay jarak adalah dengan membandingkan hasil pengukuran besar tegangan dengan arus yang mengalir pada saluran tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya itu pengaruh rasio impedansi sumber dan saluran. Untuk melihat pengaruh rasio impedansi sumber dan impedansi saluran terhadap tegangan relay pada berbagai arus gangguan dapat dilihat pada suatu sistem tenaga listrik. Zona proteksinya itu sendiri itu prinsip dasar proteksi jarak didasarkan atas karakteristik penggunaan jarak gangguan yang bisa disetel atas lebih dari satu zona proteksi. Yang pertama adalah zona pertama dengan waktu trip sesaat, kemudian pada saat zona kedua, zona ketiga, dan seterusnya berturut-turut dengan waktu trip yang lambat. Ya, saya jelaskan sedikit tentang zona-zona proteksi itu. Yang pertama itu zona proteksi 1 adalah zona daerah proteksi relay jarak yang paling penting dan kritis dibanding zona proteksi yang lain. Yang kedua itu zona kedua adalah zona daerah proteksi relay yang mulai ujung dari mulai ujung akhir proteksi zona 1 hingga sisa saluran yang tidak teracak termasuk sebagai saluran berikutnya. Yang zona ketiga disetel sebagai proteksi cadangan terhadap kemungkinan kegagalan elemen proteksi zona pertama maupun zona kedua. Yang keempat, zona lainnya yang digunakan untuk menyediakan fungsi proteksi tambahan. Adapun jenis-jenis relay jarak itu diantaranya relay pembanding amplitudo dan pembanding fasa. Yang kedua relay impedansi. Yang ketiga relay jarak reaktansi. Yang keempat relay jarak MHO. Yang kelima itu relay jarak MHO polarisasi. Yang keenam relay jarak offset MHO. Yang ketujuh relay MHO polarisasi silang penuh. Dan adapun jenis-jenis relay jarak yang lainnya itu termasuk relay jarak kuadrilateral. Selanjutnya itu konstruksi relay jarak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi relay jarak yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sebuah relay jarak, yaitu diantaranya yang pertama itu kondisi gangguan, di mana tegangan gangguan sangat kecil sehingga relay tidak dapat menentukan letak gangguan. Yang selanjutnya itu terdapat berbagai lingkar sirkuit impedansi gangguan atau low fault impedance yang harus diukur. Selanjutnya adanya berbagai jenis gangguan, bervariasinya dasar tahanan gangguan, kesimetrian impedansi saluran di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda. Dan yang satu lagi itu konfigurasi saluran tinggi atau biasa disebut single, double atau terminal. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang ada di bab 7, yaitu proteksi pada saluran kompleks. Proteksi pada saluran kompleks dalam praktiknya, konfigurasi saluran transmisi yang banyak ditemukan adalah saluran-saluran paralel, baik yang berjalan pada menara listrik yang sama atau saluran lain yang berjalan paralel pada menara yang berbeda. Saluran paralel. Bila ada dua atau lebih saluran transmisi dijalankan pada satu menara pendukung yang sama atau beberapa saluran pada tiang pendukung yang berbeda namun saling berdekatan baik sebagian maupun sepanjang segmen saluran, maka di antara saluran-saluran tersebut akan ada kopling bersama. Kondisi spesifik di mana kopling bersama ini perlu diperhatikan adalah bila salah satu tetangga tidak beroperasi dan kedua ujungnya ditanahkan secara sengaja, misalnya pada waktu pemeliharaan. Ya, adapun saluran paralel diantaranya itu yang pertama sistem unit proteksi jarak,
capaian rendah pada saluran paralel. Nah, yang kemudian itu skema unit proteksi saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu itu adalah saluran transmisi yang mempunyai 3 atau lebih terminal, di mana masing-masing terminal bisa terhubung dengan beban, pembangkit atau kombinasi beban dan pembangkit. Terminal yang hanya tersambung dengan beban dikenal sebagai gardu taps. Pada dasarnya, skema produksi yang digunakan pada sistem saluran standar 2 terminal dapat juga digunakan pada sistem saluran banyak terminal. Namun problem yang timbul akibat skema proteksi jarak digunakan pada saluran banyak terminal tidak sederhana dan ternyata jauh lebih kompleks dan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan khusus. Adapun skema-skema unit proteksi saluran banyak gardu diantaranya itu skema kabel pilot, skema tegangan balance translay, skema pembanding fasa dengan power line carrier, skema diferensial dengan serat optik, itu skema proteksi jarak pada saluran gardu. Skema diantaranya itu skema transfer chip capaian rendah, skema transfer chip capaian lebih, skema blocking. Dan adapun skema proteksi jarak pada saluran gardu yang perlu dipertimbangkan yaitu pertimbangkan kanal signaling, skema blocking, perbandingan arah. Selanjutnya itu saluran dengan kompensasi seri. Saluran transmisi dengan kompensasi seri dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas penyaluran daya, baik untuk kebutuhan penyaluran beban ataupun pada keperluan stabilitas. Penerapan kompensasi seri pada saluran transmisi dapat menimbulkan beberapa masalah pada sistem relay proteksi, seperti kondisi terbaliknya tegangan, gangguan terhadap tegangan sumber ataupun invers arus. Ya, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya jelaskan. Mungkin banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.